Jadi kegagalan itu bisa terjadi karena 60% itu dari human. 40%-nya dari mana bang? Kan gitu, 40%-nya itu dari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk selalu semua, salam berkah selalu untuk semua, dan salam sukses para pembudidaya lele Nusantara. Endingnya pakai umpan ini kan. Ya beneran saya nih di sore hari ini. Makan ini udah dibibis, nih kayak gini nih, dibibis. Ini kan masih bulat, kita pencet, tuh. Kita pencet. Tuh kan kita pencet gepeng kan. Nah ini pakan ini berarti dia tidak merubah tekstur di awal, tetap bulat tapi lunak. Ini biasanya anak saya mau kasih makan, sana kasih makan yang lainnya. Jadi dia belajar untuk tanggung jawab kepada makhluk hidup. Ya, hari ini kita mau ngapain teman-teman, brother-brother, pada para pembudidaya lele Nusantara. Hari ini saya pengen blak-blakan dan buka-bukaan berapa sih margin petani lele di kolam terpal, kan gitu. Kolam terpal, ya. Terus dengan pakan yang sehat dan higienis, atau dibilang pakan pabrikan ya, kayak gitu. Nah, kira-kira teman-teman masih pada mau nggak budidaya lele? Ternyata untungnya tuh banyak, terus untungnya tuh berlimpah, ya nggak? Kata siapa, ya kan gitu? Kalau misalkan kita budidaya lele itu, ini adalah apa ya? Bisnis budidaya ini adalah bisnis resiko ya, atau bisnis kerugian. Kalau saya katakan kayak gitu. Jadi usaha budidaya atau usaha makhluk hidup itu adalah bisnis kerugian. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kerugian bisa terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah 60% dari humannya. Jadi 60% human ini adalah ketika si pembudidaya atau si petaninya tidak benar, ya kan? Ada beberapa cara pemberian pakan, terus manajemen air dan lain sebagainya. Berarti ini harus benar. Jadi kegagalan itu bisa terjadi karena 60% itu dari human. 40%-nya dari mana bang? Kan gitu. 40%-nya itu dari alam. Nah, 40% bisa bisa diantisipasi, bisa diminimalis, ya kan? Bisa diminimalis karena 60% ini human ini benar cara budidayanya. Saya pernah menjelaskan bagaimana sih cara budidayanya. Yang pertama adalah manajemen air, yang kedua adalah manajemen kolam. Maksudnya adalah tebar berapa sih bibit di dalam kolam. Yang ketiga manajemen pakan, yang keempat adalah manajemen sortir, yang kelima adalah panen, manajemen panen. Tapi sebelum itu kita akan membahas belak-belakan berapa sih HPP dan margin budidaya lele. Hai. Mudah-mudahan sih nggak kecewa. Kembali sini. Nah, ini kita ada papan tulis, bro. Ya, di papan tulis ini buat nulis-nulis. Jadi buat nulis-nulis teman-teman biar jelas, ya kan? Biar jelas berapa sih modalnya, gitu kan? Nah, kita hitung permodalan budidaya lele itu. Banyak lagi baik tamu sini. Kita hitung budidaya lele itu per 1000 ekor. Nah biasanya kalau saya mengedukasi, bang, kalau 1000 ekor itu kolamnya berapa kali berapa bang? Terus kalau 1000 ekor itu berapa pakannya bang? Terus kalau 1000 ekor itu keuntungannya berapa bang? Kan banyak yang nanya kayak begitu kan. Saya juga pusing kalau saya nggak jelasin satu-satu ke teman-teman itu, kayaknya banyak banget yang WhatsApp saya. Mendingan teman-teman tinggal lihat video ini. Oke, check it ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Jadi kita hitung. Kalau 1000 ekor, ya. Kalau 1000 ekor, kebanyakan. Mendingan hitung 1 kilo dulu aja per 1 kilo, brother. Ya kan gitu, per 1 kilo aja. Ya kan?
Nah, per 1 kilo nih. Jadi kalau per 1 kilo kita mau menghasilkan daging lele 1 kilo. Terus bagaimana perhitungan? Banyak orang-orang dan banyak teman-teman berkata, ya kan bang, FCR sekian, FCR 0,8, FCR 0,6, FCR 0,5. Nggak tahu deh itu caranya bagaimana, dan saya nggak tahu juga deh. Mungkin ada kali yang bisa, tapi mungkin dia nggak mau memberikan edukasinya. Atau memang ada sih memang yang bisa, tapi memang prosesnya lebih susah. Atau mungkin ada memang yang bisa, tapi mungkin diem-diem aja. Kalau saya mendingan FCR yang normal-normal saja, 1:1. Kita pakai FCR 1:1. Kelihatan ya kameramen? Oke, FCR 1:1. Berarti ini adalah 1 kilo pakan. Perbandingannya 1 kilo daging. Logika nggak? Ini masih di logika. Kalau ini masih logika, oke bro? Ini masih logika. Berarti caranya bagaimana untuk menghasilkan 1 kilo lele dan 1 kilo pakan tuh? Perbandingannya kayak gini aja sih, simpelnya aja. Dengan kematian 30%. Kalau saya kematian 30%, kira-kira teman-teman masih ada marginnya nggak? Gitu kan? Dari 1000 ekor. Nah, 1000 ekor bibit itu dikali 300. 1000 ekor bibit dikali 300 berarti 300.000. Datang lagi bocil. Kameramen pakai 2 tangan, ya kan, biar nggak goyang. Nanti goyang kamu. Nah, 1000 ekor, berarti 300.000 kan? Terus pakannya berapa bang dari 1000 ekor? 100 kilo bang. Ya kan? Pakannya tuh 100 kilo. Kalau 100 kilo, sekarang harga pakan tertinggi adalah per kilonya 11.000. Berarti berapa tuh bang? 1.100.000. Jangan berisik. Wah berisik Joni ya kan. Nah 100 kilo. Kan ikan 1000 ekor bang. Kok pakannya 100 kilo. Berarti modalnya dengan bibit, kita hitung dulu ya. Berarti 1.400.000. Modal aktif. Nah, bapak, kan lagi ada tamu. Tapi saya lanjutin dulu kan. Jadi ini modal aktifnya adalah 1,4. Jadi 1,4 itu untuk 1000 ekor benih. Nah, panennya berapa bang? Pakannya kan 100 kilo. Berarti panennya 100 kilo dong. Kalau panen 100 kilo dikali paling terkecil panen itu harganya 18.000. Di petani, diambil ya. Itu konsepnya diambil ke petani. Berarti 1,8. Berarti kan di sini ini ditambah, ini diambil. Berarti marginnya berapa bang? 400.000. Kecil banget ya bang, kan gitu. Tapi teman-teman harus tahu di sini, 100 kilo ini kan sekilonya isi 6, 7, 8 ekor per kilo. Ntar nggak kelihatan. 6, 7, 8 ekor per kilo. Berarti kita ambil range aja. Range-nya berarti range-nya 7 di tengah-tengah. Sekilo 7 nih. Kalau sekilo 7 untuk menjadi 100 kilo itu cuman butuh 700 ekor. Kan tadi kita belinya 1000 ekor bang, ya kan? Belinya 1000 ekor. Dengan kematian 30% dari 1000 ekor kematian, itu masih ada margin 400.000. Tuh. Mati 30%. Jadi jangan muluk-muluk teman-teman. FCR-nya misalkan pengeluaran pakannya cuma 8 on terus hasilnya 1 kilo. Itu jangan muluk-muluk deh. Kalau
sesuai dengan logika aja, FCR-nya 1 banding 1. Berarti 1 kilo daging membutuhkan 1 kilo pakan. Banyak teknologi menjelaskan, oh kita bisa FCR-nya 0,8 loh. Kita bisa FCR-nya 0,5. Mungkin ya, tapi kalau menurut saya bullshit lah. Kayak gitu. Ini kita hitung pahitnya aja. Jadi budidaya itu tidak segampang dan semudah yang Anda pikirkan. Makanya video-video kemarin tuh saya memposting jangan pernah terbuai dengan mimpi medsos. Kalau terbuai dengan mimpi medsos, pada akhirnya orang pada trauma, pada akhirnya orang pada bangkrut, terus pada nyalahin lah. Budidaya lele itu untungnya dikit gini. Ya, memang untungnya dikit. Ini kalau 1000 ekor per siklus berarti 400.000. Kalau 10.000 dengan kematian 30%, Jangan dikit-dikit matinya, banyakin aja dah 30% ya Pak. Ya. Iya, kalau matinya sedikit nanti kecewa, ternyata matinya banyak, qadarullah, Allah menentukan lain gimana. Akhirnya kecewa, akhirnya depresi, akhirnya frustasi, kan gitu. Kalau saya edukasi yang benar-benar aja lah, 30% kematian masih ada margin 400.000. Kayak gitu. Nah ini baru 1.000. Kalau 10.000, tambahin aja nolnya. Bener ya Pak? Iya. Kalau 100.000 tambahin aja nolnya, kan gitu. Tapi ya inilah hitungan matematika. Hitungan matematika saya dan saya edukasi kepada mitra itu nggak muluk-muluk dan nggak terlalu banyak PHP lah. Gitu. Ya keuntungannya sekian ya saya bilang sekian. Kan banyak orang diameter 3 5.000 ekor. Kalau saya nggak. Diameter 3 itu cukup dengan 1.000 ekor. Jangan banyak-banyak. Karena nanti kalau memang mati di umur yang besar dan kepadatan, dia udah makan, udah menghabiskan pelet. Nah itu bahaya. Yaudah, udah dah, itu aja dulu dah. Hitungannya yang mudah kan gitu. Nanti kalau misalkan cara budidaya mampir aja lah, mampir aja ke sini, silaturahmi aja sini biar teman-teman bisa cara budidaya lele dengan baik dan benar. Dan ini hitungannya sesuai dengan praktek. Banyak orang newbie atau baru yang kematiannya sampai 30%, saya bilang masih ada marginnya kok. Apalagi kalau kita pangkas kematiannya dengan cara jangan tebar bibit padat. Ya kan, berarti untungnya berapa tuh? Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti saya dan mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah dan kata-kata yang lantur mungkin karena kesalahan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan kita, ya kan? Pesan saya adalah jangan pernah berputus asa. Nah ini hitungannya. Nanti kalau mau jelas mampir aja ke kita. Jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa maka akan terlepas daripada rahmat Allah. Dan jangan bilang saya sukses, karena sukses adalah akhir dari perjalanan hidup yang penuh berkah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wah.